Saya tidak bisa mempercayai begitu saja framing-framing yang terjadi di media sosial yang mengatakan bahwa ribuan polisi mengepung Desa Wadas. Saya ingin bercerita tentang apa sih sebenarnya proyek yang sedang atau akan dibangun di Desa Wadas atau Kecamatan Bener, Purworejo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Sepanjang siang hingga sore tadi bahkan sampai malam ini menjadi trending topik terkait dengan Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Desa Wadas? Ada banyak framing memang, tentu saja hal-hal yang menyangkut proyek strategis nasional biasanya memang ada pihak-pihak yang ikut nunggangi, memprovokasi sehingga situasi dan kondisi menjadi panas. Begitu juga yang terjadi di media sosial hari ini. Begitu banyak framing yang menyudutkan aparat keamanan, framing yang menggambarkan seolah-olah aparat keamanan kita, baik TNI, Polri, sebagai pihak yang kejam, mengepung, menangkapi orang-orang yang tidak diceritakan sebenarnya apa duduk perkaranya dan mengapa mereka ditangkap. Saya tidak bisa mempercayai begitu saja framing-framing yang terjadi di media sosial yang mengatakan bahwa ribuan polisi mengepung Desa Wadas. Ribuan polisi mengepung, menangkapin, menganiaya, melakukan kekerasan kepada warga Wadas. Nah, oleh karena itulah saya tetap berpedoman kepada sumber resmi, baik yang disampaikan oleh aparat keamanan maupun oleh pihak pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemprov Jawa Tengah, terkait dengan peristiwa yang terjadi di Wadas, Purworejo siang sampai sore tadi. Framingan yang menyebutkan bahwa ribuan polisi mengepung Desa Wadas, nanggapin orang-orang yang tidak berdosa di sana, jelas tidak bisa kita percaya mentah-mentah. Dan ini pun sudah dibantah oleh Polda Jawa Tengah bahwa yang diterjunkan aparat keamanan di sana, gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP hanya berjumlah 250 orang. Jauh dari kata ribuan. Saya ingin bercerita tentang apa sih sebenarnya proyek yang sedang atau akan dibangun di Desa Wadas atau Kecamatan Bener, Purworejo ini. Ini merupakan proyek negara, dibiayai oleh APBN dan APBD setempat. Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penanggung jawab dari proyek tersebut diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan rampung pada 2023 mendatang. Dikutip dari laman resmi kppip.go.id, total investasinya mencapai 2,06 triliun rupiah dan didanai dari APBN APBD. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian PUPR Dwi Purwantoro menyebut pembangunan Bendungan Bener akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Antara lain suplai air untuk lahan sawah beririgasi untuk 13.589 hektar, daerah irigasi existing dan 1.110 hektar daerah irigasi baru. Kemudian sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar 1.500 liter per detik. Bendungan Bener juga bermanfaat untuk pembangkit listrik di Kabupaten Purworejo sekitar 6 MW, serta mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulon Progo dengan nilai reduksi banjir 8,7 juta meter kubik.
Selain itu, potensi pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian setempat. Ungkapnya melalui keterangan resmi beberapa waktu yang lalu. Proyek pembangunan bendungan bener digarap oleh sejumlah perusahaan pelat merah, mulai dari PT Waskita Karya Tbk, PT PP Tbk, dan PT Berantas Abipraya. Masing-masing perusahaan menggarap paket proyek yang didapat. Oke, itu sekilas tentang proyek bendungan bener yang hari ini masih dalam tahap pengukuran lahan untuk ditambang batunya untuk kepentingan pembangunan proyek bendungan ini. Nah, kabarnya bahwa dari sekian banyak petak tanah, sudah banyak warga yang sepakat setuju, sudah dibeli oleh pemerintah, namun ada pihak yang juga belum setuju. Nah, pihak-pihak yang belum setuju ini yang dinyatakan siang sore tadi melakukan provokasi perlawanan kepada warga masyarakat yang lain, sehingga kemudian menimbulkan kericuan dengan aparat keamanan. Dan pihak kepolisian mengkonfirmasi memang menangkap sejumlah orang, tetapi dikatakan bahwa penangkapan itu dilakukan adalah terhadap mereka-mereka yang melakukan provokasi, bahkan membawa senjata tajam. Itulah kemudian mengapa mereka diamankan oleh aparat keamanan. Saya baca konfirmasi dari polisi ya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan kehadiran petugas itu mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam rangka pengukuran lahan pembangunan proyek bendungan bener. Hal ini dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jawa Tengah pada hari Senin kemarin. Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa proyek pembangunan waduk bener tercantum dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jawa Tengah dan stakeholder terkait diminta membantu. Ungkapnya pada keterangan tertulis hari Selasa tadi. Dasar surat pendampingan, lanjut Iqbal, tertuang dalam surat Kementerian PUPR nomor bla 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 sekian tentang permohonan pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas. Ya. Iqbal menjelaskan Kapolda Jawa Tengah atas dasar surat permohonan itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tanah oleh tim PPN. Luas tanah yang akan dibebaskan saat ini luasnya mencapai 124 hektar. Ada sebanyak 250 petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh. Iqbal menegaskan penugasan tim bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan. Penekanan Kapolda agar pelaksanaan pendampingan harus mengedepankan aspek humanis dan itu kita atensi dalam pelaksanaannya, ungkapnya. Terkait adanya warga yang kontra terhadap pembangunan bendungan Wadas, Iqbal menegaskan Polri siap menampung aspirasi warga yang mendukung maupun menolak. Menurutnya, permasalahan jumlah warga yang menolak proyek pembangunan bendungan Wadas sudah dimediasi oleh Forkompimda Jateng pada 2018 yang lalu. Warga yang kontra pernah mengajukan gugatan ke PT UN Semarang tapi ditolak. Oke, kemudian ini ada statement dari Pak Ganjar Pranowo ya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, merespon ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Ber, Kabupaten Purworejo. Ganjar membenarkan bila ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas tersebut, namun Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Atas dasar itu, Ganjar pun meminta warga tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif. Polisi mengatakan bahwa seorang warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo bernama M. Saudi alias bin M. Matali diamankan lantaran menyebarkan narasi provokatif terkait proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek bendungan bener. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Iqbal mengatakan bahwa Saudi diamankan usai memotret kegiatan polisi Polres Purworejo di lokasi sekitar pukul 07
waktu Indonesia pagi tadi. Yang bersangkutan sebelumnya teridentifikasi mengambil gambar dan memposting kegiatan kepolisian di Polres Purworejo yang selanjutnya diunggah di grup WA dengan diikuti narasi yang bersifat provokatif, kata Iqbal. Oke, ya itu berita yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo hari ini. Oke, kita doakan mudah-mudahan proyek strategis nasional ini bisa berjalan lancar. Tetapi di sisi yang lain mudah-mudahan juga terjadi kesepakatan yang adil dengan warga masyarakat setempat, sehingga kemudian clash antara aparat dengan warga masyarakat bisa diminimalisir. Akan tetapi saya sendiri juga sepakat bahwa siapapun yang mencoba melakukan provokasi, apalagi dari luar daerah, memanas-manasi situasi, memanas-manasi warga masyarakat yang sudah setuju tanahnya untuk diukur, untuk sudah diganti rugi, ini juga tidak bisa dibiarkan. Provokator memang harus ditangkap agar tidak menambah panas situasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.